Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menyapa Anda untuk program Bicara Langsung edisi hari ini, tepat di hari Selasa tanggal 20 September 2022. Dan untuk Bilang edisi hari ini kami mengangkat tema mangrove sebagai benteng pesisir dan mengundang kawan-kawan dari sebuah gerakan yang sangat luar biasa memfokuskan diri pada isu lingkungan, yaitu kawan-kawan dari Mangrovers. Malam ini kita sudah kedatangan tamu yaitu Najib dan juga Ahwal selaku korlap dari gerakan Mangrovers itu sendiri. Assalamualaikum, selamat malam Najib dan juga Ahwal. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik ya, masih tetap dengan gerakan-gerakan konservasi mangrove ya di Palu lokasinya teman-teman ya. Alhamdulillah masih. Ya, alhamdulillah harus selalu digaungkan. Wes, mantap. Selain itu kemarin juga kita sama-sama melaksanakan World Cleanup Day ya yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu untuk fokus pembersihan daerah-daerah yang isunya kemarin sampah ya. Jadi teman-teman Mangrovers juga bisa ikut untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut ya. Dan berbicara juga soal Mangrovers sendiri ini sebenarnya bukan organisasi atau komunitas, tapi gerakan yang diinisiasi oleh kawan-kawan baik Najib maupun Ahwal dan juga teman-teman lainnya yang tertarik pada isu konservasi mangrove. Dan sebelumnya kita mungkin bisa bercerita dulu ya, Ahwal dan juga Najib, terkait dengan sejarah terbentuknya gerakan Mangrovers ini dan siapa sih inisiator dari gerakan Mangrovers yang kawan-kawan saat ini laksanakan. Saya mulai dari Najib dulu, silakan Najib. Kalau sejarah terbentuknya itu awalnya itu tangga Hari Bumi, itu 2018. Itu kegiatan kolaborasi bersama sekitar kurang lebih 10 komunitas yang ada di Kota Palu menanam 300 mangrove. Itu awalnya di situ. Nah, akhirnya karena kita diberi tantangan oleh pemerintah waktu itu, kita jaga. Nah, karena kita jaga tiap hari di situ, akhirnya kita kenapa tidak kita bentuk gerakan ini supaya lebih terarah kita. Begitu. Lokasinya waktu itu di mana? Di bawah Jembatan Kuning. Di bawah Jembatan Kuning ya. Oke. Dan akhirnya terbentuk. Siapa sih inisiator dari pembentukan gerakan Mangrovers ini? Kalau inisiator itu sebenarnya itu karena kita awalnya memang kegiatan kolaborasi, tapi itu sebenarnya kegiatan awal itu kegiatannya single. Nah, mereka membentuk itu inisiatif untuk menanam dan kita kolaborasi, akhirnya kita terbentuk di situ di kegiatan. Jadi sama-sama juga ya dengan kawan-kawan Single dan akhirnya sekarang bisa mandiri sebagai gerakan yang diinisiasi oleh teman-teman termasuk Ahwal dan juga Najib ya. Dan dari dibentuknya ini sebenarnya tujuan utama dari komunitas maksud saya gerakan Mangrovers ini seperti apa, Ahwal? Silakan. Kalau dari kami sendiri itu bersifat umum. Jadi siapa saja mau ikut gabung menanam, silakan. Gitu, mau tua mau muda. Kita fokusnya di pertahanan pesisir karena mengingat kejadian 2018 di bulan September itu yang meluluhlantakan Kota Palu, Teluk Palu. Makanya jadi teman-teman akhirnya terpikir untuk membangun sebuah gerakan di mana bisa melakukan konservasi dan juga penanaman mangrove itu sendiri ya di Palu. Dan terkait dengan gerakannya ini kan sudah jalan selama dari tahun berapa sampai saat ini sudah jalannya berapa tahun nih Najib? Itu kan kita mulainya bulan 3. Bulan 2 2018 sampai sekarang. Itu sekitar sudah kurang lebih 5 tahun. Dan jumlah relawan, terus pola perekrutan dari gerakan Mangrovers itu bagaimana? Kalau jumlah relawan itu sebenarnya kalau di grup, kita kan punya grup. Di grup itu sekitar 70-an orang. Itu ada anak muda, ada anak SMA, ada orang-orang tua. Nah, jadi pola perekrutannya kita itu sebenarnya tidak ada. Ketika misalnya kita buat kegiatan dan dia ikut datang menanam, maka dia termaksud dari gerakan itu sudah. Nah, gitu. Makanya kita selama ini terbuka untuk umum. Tidak pernah kita kegiatan dibatasi. Siapa mau datang, datang. Datang saja ya. Datang saja. Dan
pada saat kapan sih teman-teman akhirnya punya banyak relawan untuk mengikuti gerakan dari Mangrovers ini? Kalau punya banyak relawan itu pasca gempa. Pasca gempa karena mungkin teman-teman terutama anak-anak muda Kota Palu itu sudah mulai sadar, oh penting ternyata mangrove ini. Untuk makanya akhirnya banyak yang tertarik begitu. Oke, dan pemirsa, seperti yang kita ketahui kawan-kawan dari Mangrovers ini sudah melakukan banyak sekali gerakan terkait dengan konservasi mangrove. Salah satunya adalah menanam mangrove di sekitar daerah Layana, tepatnya di pantai Dupa, Layana Indah, yang menjadi lokasi penanaman mangrove. Dan sebentar juga kita akan memberikan satu VT atau footage terkait dengan kegiatan dari kawan-kawan Mangrovers dalam pelaksanaan konservasi mangrove di lokasinya Teluk Palu. Nah, sebelum kita masuk untuk memperlihatkan nih kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah bagaimana kegiatan dari kawan-kawan Mangrovers ini, saya ingin tahu dulu nih dari Awal dan juga Najib, kenapa sih teman-teman tertarik dan juga harus menanam mangrove di sekitar Teluk Palu? Saya mulai mungkin dari Awal dulu, silahkan Awal. Nah, kalau dari saya pribadi sih, tentang lebih ke asas manfaatnya ya, terutama itu bagi pesisir. Dia bisa cegah abrasi pantai, dia bisa jadi benteng pertahanan pertama ketika terjadi tsunami seperti kemarin. Terus dia bisa menjadi habitat baru bagi biota-biota laut. Contohnya kayak kepiting, udang, kerang, tiram, dan sejenisnya. Itu mereka kan suka bermain di sela-sela akarnya mangrove itu. Kalau saya pribadi sih dari situ sih. Oke, dari Najib sendiri bagaimana Najib? Kalau saya sebenarnya pertama saya sesuai background. Saya itu salah satu mahasiswa di kehutanan, kebetulan membahas isu mangrove juga. Jadi itu. Kedua, pertama mangrove ini, kalau dari yang saya pelajari, mangrove ini dari akar sampai pucuk itu punya manfaat dan ekosistem masing-masing. Misalnya di akar seperti tadi Awal bilang, itu banyak kepiting, banyak ikan akan jadi tempat pemijahan ikan, bertelurnya. Terus kalau di batang sampai dahan-dahan itu, ranting itu tempatnya misalnya monyet, monyet bermain, monyet cari makan. Kalau di atas itu burung-burung, makanya dia punya ekosistem. Kalau istilahnya kita itu mangrove itu punya ekosistem yang sangat kompleks begitu. Dari bawah sampai atas semuanya punya ekosistem masing-masing. Nah, menarik nih karena mangrove ternyata bisa memberikan manfaat kepada makhluk hidup, utamanya satwa-satwa yang ada yang tinggal di sekitaran pantai Teluk Palu. Dan yang menjadi pertanyaan saya, di Palu sendiri mangrove jenis apa sih yang paling cocok ditanam untuk daerah pesisir pantai sini? Kalau kita melihat dari sejarah sebenarnya ada beberapa jenis, misalnya seperti Sonerasia, Rhizopora, ada Avicennia. Cuma kalau untuk sekarang yang kita tanam itu jenisnya Rhizopora. Cuma kalau kita bertanya tentang ya jenis yang paling cocok itu adalah jenis Sonerasia, karena dia itu memang mangrove yang paling depan di menahan ombak. Sama substratnya kita lihat juga harus substrat pesisir Palu itu seperti apa, dia berpasir, sedikit berlumpur, makanya yang paling cocok itu dia jenis Sonerasia. Tapi jenis seperti Rhizopora bisa ditanam, contohnya yang kita tanam sekarang itu jenis itu, cuma mungkin di pertumbuhannya tidak secepat misalnya kalau kita tanam yang sesuai dengan habitatnya. Oke, tadi Najib sempat menjelaskan kalau penanaman mangrove ini bisa bermanfaat bagi satwa-satwa yang tinggal di sekitaran Teluk Palu. Yang menjadi pertanyaan saya agak menggelitik nih, apakah mangrove bisa memberikan dampak kepada masyarakat? Apalagi pesisir pantai Teluk Palu ini banyak ditinggali oleh masyarakat yang mendiami daerah-daerah pesisir pantai. Kalau bertanya itu sebenarnya banyak sekali. Pertama, kalau dulu itu kalau kita menanam itu kita tanya-tanya sejarahnya juga. Dulu itu orang masih banyak mangrove itu orang mencari ikan itu tidak sejauh sekarang. Harus ke seberang, harus ke tengah laut. Di pinggir-pinggir itu masih bisa. Sekarang itu orang cari ikan sudah jauh. Itu salah satu. Terus kita ini dekat dengan galian C yang polusinya itu banyak. Nah, mangrove ini salah satu penyerap polusi itu yang paling besar. Dia kalau kita bandingkan hutan biasa dengan hutan mangrove dengan luasan yang sama, hutan mangrove ini bisa menyerap 3 kali lebih banyak
polusi udara itu. Oke. Gitu. Jadi walaupun ada galian C, dengan adanya mangrove ditanam itu bisa membantu untuk mengurangi adanya polusi yang ada di daerah ini ya, galian C. Tapi tidak begitu juga konsepnya. Kita itu sebenarnya menolak itu. Oke. Cuma karena mungkin itu tidak bisa kita tolak, akhirnya solusi yang bisa kita tawarkan kalau kita mau menghirup udara yang bagus ya dengan itu. Kita harus menanam lebih banyak mangrove. Oke, jadi lebih masuk akalnya. Dan terkait dengan kampanye yang teman-teman lakukan, apakah memang Mangrovers ini memang fokus untuk kampanye isu mangrove saja awal, ataukah ada isu lain yang teman-teman angkat di dalam gerakan ini? Silahkan. Kalau di Mangrovers itu kegiatan utamanya kan memang menanam mangrove, melestarikan mangrove. Nah, di samping itu semua kita juga aksi bersih-bersih pesisir pantai, kayak sampah plastik yang dibuang ke laut, itu kita bersihkan. Terus apa juga kita selain menanam ini apa? Pokoknya fokus di pelestarian mangrove dengan kebersihan di lingkungan pesisir. Oke, jadi memang bukan hanya menanam mangrove saja ya, tapi juga ada isu-isu lain yang kawan-kawan angkat terkait dengan lingkungan dan juga apa yang terjadi di daerah pesisir pantai. Ini sangat menarik sekali apa yang teman-teman laksanakan. Saya kembali lagi ke Najib dengan isu yang kawan-kawan angkat terkait dengan mangrove ini, di mana ternyata mangrove memiliki manfaat bukan hanya untuk satwa liar, bukan cuma untuk hewan-hewan yang hidup di sekitar lahan konservasi mangrove itu, tapi juga untuk masyarakat. Apakah kawan-kawan dari Mangrovers sudah pernah melakukan sosialisasi atau kampanye kepada masyarakat terkait manfaat menanam mangrove di daerah pesisir pantai? Silakan Najib. Ya, kalau itu juga sebenarnya itu juga yang tugasnya kita di Mangrovers, itu juga mensosialisasikan sama kalau sekarang itu kita biasanya ada kegiatan bersama anak-anak SD, anak-anak taman baca, anak-anak SMA, biasa kita sering kolaborasi untuk menanam dan kampanye bahwa ini mangrove ini penting sekali untuk kita lestarikan, terutama di Kota Palu gitu. Oke. Nah, terkait dengan yang teman-teman sampaikan, ternyata mangrove memiliki banyak sekali manfaat ya untuk masyarakat. Salah satunya bisa menjadi tempat untuk masyarakat mencari ikan ya. Kalau masyarakat yang tinggal di sekitaran pesisir pantai Teluk Palu yang mempunyai aktivitas sebagai nelayan bisa menggunakan lahan konservasi mangrove untuk mencari ikan sebagai mata pencarian mereka. Dan dari sejauh ini dari teman-teman yang melaksanakan konservasi dari mangrove sendiri, apakah ada tantangan yang teman-teman hadapi selama melakukan konservasi? Itu seperti apa awal? Bisa dijawab, silahkan. Kalau tantangan yang dihadapi teman-teman di Mangrovers itu, yang pertama itu berasal dari alam sendiri. Kayak kemarin kan banjir tuh. Nah, banyak gelondongan-gelondongan besar yang hampir menyapu baby-baby mangrove yang baru kita tanam. Nah, terus yang kedua itu dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini kayak kemarin, dari beberapa baby mangrove yang kita tanam itu ada 18 pohon yang ditebas. Entah apa alasannya oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, terus kalau tantangan yang kedua itu dari diri kita sendiri. Apa kitakah mau hanya menanam saja, terus tinggalkan, atau mau merawatnya sampai tumbuh besar dan beranak pinak. Terus apa jalan keluar dari teman-teman ketika isu tersebut muncul? Ketika teman-teman sudah habis menanam, terus mangrove-nya sudah tumbuh, terus tiba-tiba ditebas dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah jalan keluarnya ya menanam lagi, ataukah kembali untuk memberikan pengertian kepada pihak terkait mengenai pentingnya menanam mangrove? Kalau kami di Mangrovers itu ya mati satu tumbuh 1000. Mereka tebas 18, berarti 18.000 yang akan kita tanam gitu. Nah, terus untuk kedepannya, untuk menghindari kejadian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini, kita gandeng pemerintah setempat, mulai dari RT, lurahnya, bahkan sampai camatnya sekalipun kita ajak kerjasama. Bahkan sampai kalau bisa sampai presiden lah. Tentang mengkampanyekan betapa pentingnya mangrove ini, betapa dibutuhkannya mangrove ini bagi lingkungan pesisir. Nah, jadi
banyak masyarakat yang belum sadar juga sih sebenarnya. Jadi ini tugas dari kawan-kawan mangrovers Iya, untuk membuat gerakan sampai masyarakat bisa sadar mengenai pentingnya konservasi mangrove di daerah pesisir pantai Teluk Iya. Palu. Saya kembali lagi ke Najib yang tadi sempat menceritakan mengenai jenis-jenis mangrove yang boleh ditanam di Palu, mana yang bisa tumbuh lebih cepat, mana yang bisa menjadi benteng pertahanan awal. Itu apa sih yang membedakan jenis mangrove satu dengan yang lainnya? Tadi sempat disebutkan jenis Rhizopora dan juga beberapa jenis lainnya. Silahkan Najib. Kalau membedakan itu saya bilang benteng awal itu sebenarnya dia jenisnya Soneraceae dan Avicennia. Nah, kalau Soneraceae ini dia pertama jenis mangrove yang paling toleran terhadap laut. Kadar keasinannya itu. Nah, makanya akhirnya dia biasa dia benteng pertama. Nah, kalau dia jenis-jenis dia bentuknya itu dia punya akar namanya kalau di mangrove itu namanya akar lutut. Dia akarnya yang tumbuh ke atas itu. Nah, kemudian ada jenis yang kita tanam sekarang itu ada jenis Rhizopora. Rhizopora yang kita tanam di sana itu ada 3 jenis. Ada Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, sama Rhizopora stylosa. Nah, ini punya perbedaan kalau dilihat secara kasat mata. Kalau orang belum terlalu pelajari, pasti dia bilang ini sama, padahal beda. Nah, itu biasanya dia perbedaan dari daun, dari bentuk akar sama bentuk buah. Nah, gitu di sini. Kalau untuk Soneraceae dan Rhizopora bedanya itu dia kalau Soneraceae buahnya bulat, sama akarnya dari bawah ke atas. Nah, kalau Rhizopora buahnya panjang-panjang, sama dia akarnya akar kayak merambat ya? Kayak cakar ayam itu begini. Gitu. Jadi berserabut sampai ke bawah ya. Itu dia. Dan akhirnya yang dipilih untuk ditanam teman-teman dari mangrovers adalah jenis, kalau sekarang itu jenis Rhizopora. Cuma kita masih usaha untuk tanam semua jenis mangrove. Karena sebenarnya konservasi itu bukan cuma satu jenis, tapi semua. Jadi lebih masuk akal ya. Saya jadi kepikiran juga pada saat menanam mangrove, saya berpikir bahwa ternyata ada mangrove yang bisa ditanam yang di daerah air asin, ada yang air payau, dan juga ada yang di sungai juga bisa. Ada. Ternyata, sangat luar biasa. Dan susah tidak kawan-kawan untuk mendapatkan bibit mangrove itu, Najib dan juga Awal? Kalau susahnya tidak sih. Kalau kita biasanya kalau kita sendiri, misalnya mangrover sendiri yang mau menanam, itu kita biasa pergi ambil di Donggala, di Lembasada, ambil Perpagul. Tapi kalau kita, misalnya teman-teman ada kolaborasi komunitas, biasanya komunitasnya itu beli bibit, gitu. Mungkin Awal. Kalau dari Awal sendiri bagaimana Awal? Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan bibitnya, karena masih banyak kok sisa-sisa mangrove yang hidup di kawasan Teluk Palu. Ada di Kelurahan Panau di Taweli sana. Itu ada pohon mangrove jenis Rhizopora juga. Jadi buahnya itu kita kumpul, terus kita bawa ke tempat kita menanam di Pantai Dupa di Kelurahan Layana. Nah, kita tanam di situ. Terus kalau yang paling jauh sih kita baru ke Lembasada sama Parigi untuk ambil. Cara menanamnya itu seperti apa? Apakah dari mangrove itu bibitnya dikumpul terus ditanam atau pakai batang atau ada cara-cara lain yang teman-teman bisa lakukan untuk mangrove-nya ini bisa tumbuh lebih cepat? Awal bagaimana? Kalau sejauh ini kan yang kita tanam ini jenis Rhizopora yang dari buah. Kalau yang dari buah itu kan biasa kita kumpul 2 hari atau 3 hari sebelum kegiatan penanaman. Itu kita simpan dulu. Intinya jangan sampai ada hamanya yang lain lah, karena ada juga hamanya ulat di buah mangrove-nya. Bisa tumbuh jamur juga? Bisa juga. Nah, terus pas hari H penanaman itu kita ada memang alatnya linggis itu, kayak kunci T. Nah, itu kita tanam ke bawah sampai dalam. Terus kita pakaikan ajir bambu, terus buah mangrove-nya itu kita tanam di lubang kita buat pakai linggis tadi, terus kita ikat. Nah, talinya ini pun kita tidak pakai tali plastik, kita pakai yang alami. Nah, kayak dari serat pohon waru atau serat pelepah pisang yang sudah kering, karena suatu saat dia akan terurai. Jadi kita ini fokus di lingkungan juga selain jadi eco-friendly juga ya akhirnya kawan-kawan dari mangrovers. Saya jadi teringat ada beberapa gerakan kawan-kawan yang menanam mangrove di sekitar, dulu ada yang namanya Pohon Jomblo waktu itu di sekitar pantai Teluk Palu, ada kawan-kawan yang melakukan inisiatif untuk menanam mangrove, tapi sampai sekarang tidak tumbuh. Kira-kira apa sih
yang membuat kawan-kawan yang sudah melakukan inisiatif untuk menanam mangrove akhirnya mangrove-nya tidak tumbuh? Apa sih faktor-faktor yang bikin mangrove itu tidak tumbuh di kawasan tersebut? Kalau faktor-faktor sebenarnya kesesuaian jenisnya dengan tempat penanamannya. Nah, kalau di sana kan sebenarnya sudah ada contoh, di pohon jomblo itu sudah ada contoh. Harusnya jenis yang itu kita tanam di situ juga. Cuma ditanam jenis yang lain. Sama mungkin dia faktor alam, ombaknya terlalu kencang, akhirnya dia angkat bibitnya, begitu Kak. Oke, jadi itu bisa jadi salah satu faktor juga ya. Mungkin salah tanam jenisnya salah tanam akhirnya jenis. yang awalnya pengen melakukan gerakan untuk menanam, akhirnya mangrove-nya tidak tumbuh dengan baik ya. Ini lagi saya tambahkan sedikit. Ini kan bentuk propagul ini kan kayak pulpen. Bentuk propagul kayak pulpen. Ya, yang lancip ini harusnya kan di bawah. Nah, itu nanti akan tumbuh akar. Terus yang tumpulnya di atas itu harusnya tumbuh daun. Kadang teman-teman Ada yang pernah. tanamnya terbalik. Yang tumpulnya yang di bawah. Jadi yang mau tumbuh akar, oh ini biar sampai apa? Tidak Sampai 50 tahun ke depan tidak akan tumbuh ini. Oh, oke. Iya, Jadi masuk biasanya. akal juga ya, karena banyak sekali biasanya anak-anak muda ketika melihat gerakan yang kawan-kawan lakukan, menanam mangrove di sekitar pesisir, mereka ikut, tapi karena memang tidak semuanya punya latar belakang bisa menanam ya, akhirnya terbatas untuk mengetahui bagaimana cara teknik-tekniknya. Yang paling sayangnya itu misalnya kalau ada komunitas yang misalnya kita kan misalnya di Dupa, maksudnya teman-teman mangrovers yang ada di sana. Maksudnya kita bukan mau mengklaim itu, tapi ketika teman-teman mau menanam, coba koordinasikan biar kita ajar cara menanam, jenis apa, model apanya, begitu semua supaya ketika kalau kita sayang sekali itu ada yang menanam terus mati. Betul. Itu yang kita tidak mau kita hindari. Takutnya ini ya supaya tidak salah turun. Iya, supaya tidak salah turun. Dari kawan-kawan yang ingin fokus pada isu konservasi mangrove. Dan ini bisa menjadi ide juga untuk teman-teman pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang ingin melakukan konservasi mangrove di sekitar Pantai Teluk Palu. Bukan hanya di pantai, ternyata mangrove juga bisa ditanam di sungai dan juga daerah air payau ya, untuk Anda yang tinggal di sekitar beberapa daerah yang disebutkan tadi. Dan juga seperti yang kita ketahui juga tadi awal dan juga Najib menceritakan mengenai lokasi penanaman mangrove itu teman-teman fokuskan di Layana Indah. Saya awalnya pikir Layana Indah itu daerah bukit, ternyata ada juga daerah pantainya. Dan akhirnya memilih Pantai Dupa sebagai lokasi menanam mangrove. Kenapa memilih Pantai Dupa awal daripada pantai-pantai yang lain? Karena memang sebelumnya di situ ada satu jenis mangrove dari apa Najib namanya? Sonerasia. Dari jenis mangrove Sonerasia. Sudah besar, cukup besar, entah itu mungkin usianya puluhan tahun atau ratusan tahun. Nah, jadi kita sepakatilah teman-teman mangrover ini. Ya sudah, di sini saja kita tanam. Kita lihat sedimentasi anunya kan. Ini berlumpur dan sedikit berpasir. Oh iya, cocok. Akhirnya sampai sekarang keterusan lah di situ. Oke, dan saya juga biasanya sering lewat ke sana ya. Di sana sudah mulai agak tinggi sepinggang kalau nggak salah. Enggak, sampai tenggelam kita. Lebih tinggi lagi ya. Sudah 2 meteran. Kelihatannya dari jauh kayak agak kecil, ternyata kalau kita mendekat kita bisa kesana, lebih tinggi lagi ya ternyata ya. Dan bagaimana sih pola teman-teman melakukan koordinasi dengan masyarakat terkait dengan teman-teman ingin menanam atau melakukan konservasi mangrove dengan pemerintah Layana Indah itu, bentuk koordinasi yang dilakukan seperti apa dan bagaimana respon masyarakat ketika teman-teman melakukan konservasi dan akhirnya mangrove-nya sudah tumbuh dan menjadi lahan konservasi di situ. Itu bagaimana Najib? Kalau pola koordinasinya kita biasa ketika misalnya kalau kita sendiri di mangrove menanam, biasa kan kita tidak memang kita buka secara umum, tapi kita tidak pernah menanam seremonial begitu. Jadi kalau kita menanam tidak secara seremonial, kita biasanya hanya pemberitahuan lewat WhatsApp. Terus ada juga kan komunitas pemuda di sana di Layana, jadi kita hubungi mereka secara WhatsApp saja. Tapi misalnya ketika ada kegiatan formal, misalnya dari pemerintah yang kolaborasi dengan kita, biasanya kita menyurat ke kelurahannya. Setelah menanam awal, bagaimana sih respon masyarakat melihat, wah ternyata di daerah ini bisa ditanam mangrove dan akhirnya mangrove-nya sudah tinggi sampai setinggi 2 meter. Apakah ada pertentangan dari masyarakat atau malah masyarakat mendukung dengan adanya gerakan ini? Kalau dari masyarakat, mereka jempol katanya. Bagus. Karena memang sebelumnya di situ salah satu titik bencana yang paling parah. Di situ kalau respon masyarakat sekarang, kalau bisa tanam lagi. Intinya jangan sampai mengganggu titik area masyarakat yang parkir perahu nelayan. Begitu.
Jadi makanya kita batas sampai sini di sebelah utara. Itu kan masyarakat nelayan rata-rata parkir perahunya di situ. Nah terus intinya bagaimana lah jangan sampai mengganggu mata pencahariannya mereka. Karena sisi lain mereka juga merasa diuntungkan kan. Karena kedepannya mangrove ini akan menjadi benteng bagi rumah-rumah mereka yang tinggal di pesisir begitu. Sangat menarik sekali, memang saya jadi akhirnya banyak mendapatkan informasi terkait dengan adanya konservasi mangrove yang ada di sekitar Teluk Palu. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, setelah jeda pariwara berikut ini kami akan kembali untuk memberikan beberapa cuplikan video dan juga aksi-aksi yang dilaksanakan kawan-kawan dari gerakan mangrovers yang ada di Kota Palu. Tapi setelah jeda pariwara, tetaplah bersama kami dalam Bilang Bicara Langsung. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung dengan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yaitu mangrove sebagai benteng pesisir, dengan mengundang kawan saya juga aktivis-aktivis lingkungan dari Mangrovers, ada Majib dan juga Awal, yang bercerita banyak mengenai bagaimana kawan-kawan dari Mangrovers melakukan gerakan untuk melakukan konservasi di sekitar pantai Teluk Palu dengan menanam mangrove jenis Rhizopora di daerah Pantai Dupa Layana Indah. Dan ini juga akhirnya menggeliti kita sebagai masyarakat yang melihat atau menyaksikan pergerakan yang teman-teman lakukan terkait menanam mangrove di sekitar pesisir Pantai Teluk Palu. Banyak yang berpikir bahwa di Pantai Teluk Palu itu penting sekali untuk melihat estetikanya. Ketika adanya mangrove berarti pandangan masyarakat untuk melihat pantai atau laut lepas itu akhirnya berkurang. Dan apakah ada isu-isu dari masyarakat yang bertanya mengenai hal tersebut? Atau mungkin seperti kita ketahui bahwa daerah air payo yang ada di Teluk Palu dan juga pantai kita sekarang sedang banyak-banyaknya isu terkait buaya. Dan apakah ada masyarakat yang mengangkat isu bahwa malah daerah konservasi mangrove ini adalah tempat untuk buaya bisa berkembang biak? Itu seperti apa, Awal dan juga Majid? Saya mulai dari Awal dulu untuk memberikan pendapatnya. Silakan Awal. Terima kasih. Kalau pendapat saya pribadi sih, dari masyarakat pastinya ada. Apalagi isu-isu buaya muara ini kan lagi marak-maraknya. Habis buaya berkalung ban, ada buaya lagi di hutan mangrove di Toli-Toli, ada buaya lagi di kawasan Donggala. Tapi sejauh ini kalau di Pantai Dupa belum ditemukan. Kalaupun ada ya pasti kita berkoordinasi juga dengan pihak BKSDA. Karena ini kan tanggung jawab mereka juga, Balai Konservasi. Nah, kalau dari masyarakatnya pasti tidak secara langsung lah menolaknya. Ya mungkin karena itu tadi faktornya yang tidak mereka sukai sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh oknum. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, seperti yang Anda saksikan di malam hari ini, kita bisa melihat ya, ini aktivitas yang kawan-kawan laksanakan dari Mangrovers. Ini dari Najib sendiri bisa diceritakan ini apa saja kegiatan yang kawan-kawan lakukan dari Mangrovers terkait dengan kegiatan konservasi untuk mangrove itu sendiri. Silakan Najib. Kalau yang di video ya? Iya. Kalau yang di video ini prosesnya kita ambil propagul, ambil bibit mangrove itu. Jadi di situ kita berangkat dari Palu, akhirnya kita ke Lembasada. Di sana ini beginilah keadaan kita di sana. Jadi kita itu di pohon-pohon mangrove yang tersisa itu, di situ kita ambil buahnya nanti yang jatuh sama petik, yang akhirnya kita bawa ke Palu, kita rendam 1 malam air tawar, baru kita besoknya tanam. Ini gitu. Lokasinya di mana? Ini di Lembasada. Di Lembasada ya, berarti di daerah Donggala. Betul. Apakah memang hanya di Lembasada menjadi lokasi untuk kawan-kawan mencari bibit mangrove, ataukah ada lokasi lain yang teman-teman bisa jadikan, daerah ini potensial nih untuk mencari bibit mangrove untuk bisa dibawa ke Palu? Kalau dengan jarak yang lebih dekat ya. Kalau lokasinya sebenarnya kenapa kita pilih Lembasada ini, di sana banyak mangrove-nya. Jadi kita kalau kita ambil itu bisa banyak kita bawa pulang. Cuma biasanya kalau yang paling dekat kita di Panau. Itu untuk kegiatan-kegiatan mingguan kita biasa menanam sulam gitu. Dan ini bisa diceritakan Awal apa saja kegiatan yang kawan-kawan laksanakan di sini? Nah,
seperti kita lihat ini kan kita sementara menanam, nah ini sementara lagi pasang ajir. Nah, habis dipakai linggis tadi yang dibor manual, nah, terus kita kasih masuklah sudah propagulnya. Kemudian kita ikat dengan tali yang terbuat dari pelepah pisang yang sudah dikeringkan. Nah, ini itu bibit jenis propagul. ya? Ini masih propagul. Oke. Kalau bibit dia di polybag dia. Oke. Oh, ini propagul Iya, ya? propagul. Ini Nah, ini. di Lembasada nih. Kita naik kapal Naik ambil. kapal, nyebrang ke tiap-tiap pulau mangrove. Yang sempat viral kalau dilihat dari tower, Laguna. Dan ternyata itu daerah konservasi mangrove ya? Di sekitar Lembasada itu? Atau memang itu semuanya tumbuh bebas di sana? Oke. Dan akhirnya kawan-kawan membawa propagul dari mangrove ini akhirnya dibawa sampai ke Palu, untuk bisa ditanam di sekitar pantai Dupa yang ada di Kelurahan Layana Indah. Betul sekali. Dan itu dia pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, cuplikan dari aksi kawan-kawan yang melakukan pergerakan untuk melakukan konservasi mangrove di sekitar pantai Teluk Palu. Dan ini juga akhirnya memunculkan banyak sekali perspektif dari masyarakat terkait dengan adanya kawan-kawan mangrovers untuk melakukan aksi, utamanya pelaksanaan konservasi dari tanaman mangrove itu sendiri. Saya cukup tertarik untuk bertanya lebih lanjut kepada Awal dan juga Najib. Apalagi kita tahu di minggu depan itu kita akan melaksanakan peringatan 4 tahun bencana yang terjadi di Palu, Sigi, dan juga Donggala. Kita tahu di Kota Palu sekitar 4 tahun yang lalu, tanggal 28 September 2022, Kota Palu menjadi daerah yang terkena bencana gempa yang akhirnya disusul oleh tsunami. Dan kawan-kawan dari mangrovers kekeh mengatakan bahwa mangrove ini adalah menjadi benteng pesisir. Apa sih pandangan dari kawan-kawan, khususnya dari Najib dan juga Awal ya, terkait dengan pembangunan tanggul di Teluk Palu, sementara teman-teman mangrovers memilih mangrove sebagai benteng pertahanan pesisir. Saya mulai dari Najib dulu, silakan Najib. Kalau tanggul ya, sebenarnya kita menanam mangrove di sana itu juga sebagai salah satu bentuk protesnya kita terhadap tanggul. Awal-awalnya dari masih pembahasan tentang tanggul itu, kita termasuk salah satu komunitas gerakan lah yang menolak itu tanggul. Nah, makanya akhirnya kita pilih, ayo kita kalau penolakan yang kita tidak diterima, mari kita tanam lebih banyak mangrove, kita tunjukkan bahwa nanti mangrove ini yang lebih kuat untuk jadi benteng pesisir. Begitu. Dari Awal sendiri seperti apa? Kalau dari saya sendiri kan yang bergerak di bidang konservasi mangrove ini kan secara tidak langsung menyampaikan kepada pemerintah, Pak, ini loh ada mangrove lebih murah, lebih efisien, lebih banyak. Ketimbang kita harus cari batu gajah lagi, kita rusak lagi alam kan. Ini loh lebih go green, lebih eco-friendly, ramah lingkungan, tidak perlu banyak biaya. Kalau batu gajah udah tahu habis berapa M kan pemerintah ini. Kenapa nggak coba mangrove aja dulu, investasi kita ke mangrove untuk lingkungan kan. Kalau kita mau bilang jangan nanti jadi sarang buaya, itu kan pasti BKSDA juga akan turun tangan untuk mengatasi buaya-buaya ini. Dan ini juga akhirnya memberikan perspektif baru juga untuk masyarakat dan juga untuk anak muda. Apalagi banyak sekarang teman-teman berkomunitas, membentuk organisasi, gerakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu lingkungan yang ada di Palu. Apalagi pemerintah juga mengangkat isu bahwa kita ingin menjadi daerah kota yang bisa memenangkan Adipura. Hingga saat ini itu masih menjadi harapan terbesar dari pemerintah. Dan juga kawan-kawan akhirnya mengangkat isu lingkungan dengan mengangkat mangrove sebagai fokus utama dari teman-teman. Ini bisa menjadi sedikit banyak bisa menjadi saran juga untuk pemerintah terkait dengan bagaimana bisa memberikan
memberikan jalan keluar kepada pemerintah untuk menjadikan mangrove sebagai benteng pertahanan nih terluar untuk apabila terjadi bencana. Kita tidak minta-minta ya, bencananya kalau mungkin saja airop atau mungkin bencananya mungkin gelombang pasang atau mungkin lebih besar lagi tsunami terjadi di Palu, teman-teman sudah punya plan B. Nah, kita kembali lagi ke konservasi mangrove yang teman-teman laksanakan di Pantai Dupa, Layana Indah. Apakah memang daerah ini sudah menjadi daerah konservasi sebelumnya ketika teman-teman datang ke daerah tersebut awal? Bisa dijelaskan, silakan. Kalau sejauh ini belum jadi kawasan konservasi mangrove, cuman kita selalu mendesak pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengesahkan bahwa wilayah ini adalah wilayah konservasi mangrove yang ada di Kota Palu. Gitu. Dan itu bisa menjadi fokus utama. Kenapa sih teman-teman tidak memilih untuk akhirnya menanam lagi di beberapa daerah yang sebelumnya sudah pernah ditanami mangrove? Salah satunya di Bekas di bawah jembatan Kuning. Itu seperti apa, Najib? Kalau kenapa kita tidak menanam lagi? Sebenarnya kita beberapa kali menanam di lokasi yang lain selain di Dupa. Cuma kenapa kita tidak menanam lagi di bekas mangrove lalu itu? Pertama dia kondisinya sudah tidak memungkinkan, dia sudah dalam. Nah, karena kan kita butuh misalnya kita tidak mau menanam itu sampai tenggelam, sampai ada kejadian-kejadian kita tidak inginkan, begitu. Makanya di lokasi yang pertama kita menanam itu memang sudah tidak layak. Pertama dari dia sudah dalam, sama mungkin ada buaya, itu yang paling kita hindari. Jangan sampai kita mau konservasi tapi kita yang akhirnya dikonservasi ditanam, begitu. Itu. Mungkin tidak cocok lagi untuk menanam mangrove lah di situ. Dan akhirnya kawan-kawan memilih untuk ke tempat lain yang lain yang bisa lebih lebih potensial untuk penanaman mangrove itu sendiri. Dan tadi kita sudah banyak bercerita tentang pandangan teman-teman terkait dengan kebijakan pemerintah untuk membangun tanggul. Sedangkan ternyata pemerintah juga di beberapa stakeholder memberikan dukungan kepada teman-teman untuk melakukan konservasi. Salah satunya teman-teman bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga BKSDA ya terkait hal tersebut. Dan dari yang teman-teman lihat, apa sih kontribusi terbesar dari pemerintah selama ini ketika teman-teman melakukan konservasi mangrove di sekitar Pantai Teluk Palu? Silakan, Awal. Kontribusi terbesar mereka hanya ya silakan, tapi tanpa ada aksi nyatanya. Hanya sebagian kecil lah, hanya beberapa orang pemerintahan saja yang masih peduli. Ya. Dari Najib sendiri kalau biasanya bentuk dukungan dari misalnya kalau DKP itu biasa kita ketika ambil propagul kita difasilitasi misalnya transportasi. Nah, misalnya kita dipinjami mobil untuk ambil. Kalau DLH mungkin dorang sering juga melakukan penanaman di sana. Tapi sebenarnya kita lebih butuh misalnya hal-hal yang lebih teknis. Misalnya di sana itu untuk supaya mangrove-nya tumbuh lebih bagus, tidak banyak yang patah, kita butuh misalnya APO. Kita harus adakan APO, alat pemecah ombak. Nah, kita butuh bantuan pemerintah untuk membuat itu karena mungkin dia pertama biayanya, dia punya biaya. Kalau kita sendiri kan ini cuma relawan, kita tidak punya biaya untuk buat itu. Harapannya kita ke depannya seperti itu. Pemerintah lebih memperhatikan kita, lebih banyak berdiskusi dengan kita supaya kita tahu apa yang dibutuhkan di sana, dibutuhkan sama-sama begitu. Dari awal sendiri, selain alat pemecah ombak, apakah ada ekspektasi lain yang teman-teman harapkan dari Mangrovers untuk pemerintah bisa memberikan kontribusi lebih kepada gerakan-gerakan konservasi seperti ini? Kalau saya pribadi satu saja, Pak, tolong segera sahkanlah kawasan ini sebagai kawasan konservasi mangrove yang ada di Kota Palu khususnya kan, biar bisa jadi contoh buat tempat-tempat lain, biar bisa jadi biar tidak ada lagi lah insiden-insiden yang saya katakan sebelumnya itu. Iya. Akhirnya ditebas lagi ketika teman-teman sudah berusaha untuk mencari solusi untuk bagaimana caranya bisa menjadikan mangrove sebagai benteng pertahanan. Akhirnya harus menghadapi beberapa oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya membuyarkan semangat teman-teman ya. Sebenarnya tidak membuyarkan, malah lebih membakar lagi jadi semangat dari kawan-kawan ya. Berapi-api kita. Berapi-api lagi. Harus tanam lebih banyak lagi. Kalau kita sih kenapa kita desak supaya dia cepat disegerakan? Sebenarnya kalau untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi itu mungkin tidak bisa karena luasannya tidak mencukupi. Tapi kita mau ada peraturan menetapkan di sana tidak boleh misalnya masyarakat masuk sembarang. Karena sekarang misalnya ada oknum-oknum yang masih menggali kerang di pinggir mangrove-nya. Nah, itu mengakibatkan dia
kematian untuk mangrove yang sudah tinggi. Oke. Itu kita sayangkan sekali, sudah sebesar ini Betul. terus mati. Ya, sesederhana adanya perwali ya, Iya. sehingga kawan-kawan bisa lebih ada perlindungan Iya, hukum ada terkait Jadi, dengan lahan konservasi kalau yang ada yang masuk teman-teman bisa kita lakukan. tegur gitu. Nah, terkait dengan lahan mangrove yang ada di sekitar Teluk Palu pasca bencana yang terjadi di tahun 2018. Kita lihat kemarin kayak di depan TVRI Sulawesi Tengah, kita melihat kemarin di beberapa tahun yang lalu ada lahan konservasi mangrove di situ. Ada mangrove yang tumbuh, tapi pada saat bencana terjadi, akhirnya mangrove-nya hilang. Itu apakah ada apakah ada dampak yang signifikan pada saat bencana terjadi ketika teman-teman melihat daerah-daerah mana sih yang ditanami mangrove yang mendapatkan dampak bencana paling besar, yang mana tidak mendapatkan dampak bencana paling besar. Terus yang kemudian menjadi pertanyaan saya, apakah kasusnya akhirnya sama seperti yang di bawah jembatan kuning ini, ataukah ada beberapa daerah lain yang mangrove-nya masih tetap tumbuh hingga saat ini? Itu seperti apa, Najib? Silakan. Ya kalau kita melihat kenapa sih sampai habis? Kalau saya pertanyaannya kenapa sampai habis yang di bawah jembatan kuning itu? Pertama, mangrove ini kalau dia mau menahan ombak itu punya misalnya spesifikasi, misalnya dia ketebalan berapa mangrove-nya, vegetasinya sampai dia bisa menahan ombak. Nah, karena yang di jembatan kuning itu kan lalu sedikit. Jadi memang belum bisa belum terlalu untuk besar ya, belum untuk terlalu. Tapi secara kasat mata pasti ada dampaknya, misalnya dia ombaknya itu tidak sekencang di tempat beberapa yang tidak ada daerah mangrove-nya. Contohnya misalnya seperti di Kabonga. Di Kabonga itu dampaknya sedikit sekali karena pertama vegetasi mangrove-nya masih bagus. Oke. Di Panau juga. Di sana dulu lumayan banyak lah mangrove-nya. Di sana alhamdulillah dampaknya itu tidak terlalu besar. Oke. Jadi Tapi hancur juga. Iya. Karena gempanya. Karena kan, vegetasinya dan gempanya itu masih kurang gitu. Jadi walaupun ada dampak yang besar tapi tidak memberikan dampak yang cukup signifikan kepada daerah-daerah yang kemarin dilalui tsunami pada saat bencana yang terjadi di tanggal 28 September 2018 yang lalu. Dan Tapi itu yang masih kita usahakan di Dupa. Bagaimana sampai vegetasinya ini memang betul-betul kuat untuk menahan ombak. Makanya tiap tahun itu kita pasti sering sekali menanam. Terus tambah menanam sampai tebal sekali jadinya. Oke, ketebalannya itu kira-kira sampai berapa lahannya, berapa meter dari bibir pantai? Nah, kalau ketebalan mangrove-nya itu saya belum terlalu pelajari sih, cuma memang dia makin rapat, itu saja. Spesifikasinya makin rapat dia punya vegetasi, ombak itu makin sedikit. Makanya di sana itu akan kita lebih rapatkan lagi. Oke. Ini dialognya sangat menarik ya ketika berdiskusi dengan kawan-kawan mangrovers terkait dengan kegiatan konservasi yang teman-teman lakukan untuk bagaimana bisa pemerintah membuat tanggul, kawan-kawan membuat tanggul alami untuk menahan laju ombak bisa masuk dan juga mengikis daerah daratan yang ada di sekitar Teluk Palu. Sama-sama memberikan solusi, tapi dengan ide berbeda ya, perspektif masing-masing. Saya juga berharap semoga dengan adanya gerakan ini, pemerintah juga bisa melihat dan juga bisa terbuka untuk melakukan diskusi kepada kawan-kawan aktivis lingkungan, utamanya pemerhati mangrove yang ada di Kota Palu ya, kawan-kawan mangrovers. Dan kita sudah berada di hampir penghujung dialog kita malam hari ini, yang mungkin saya tanyakan adalah terkait dengan kegiatan ke depan dari kawan-kawan mangrovers. Silakan awal untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau mangrovers dalam waktu dekat ini, ini kan mau memperingati 4 tahun terjadinya bencana tsunami di Pasigala. Gempa, tsunami, dan likuifaksi. Nah, di 28 September ini teman-teman mangrovers mau mengajak masyarakat Kota Palu untuk menanam mangrove di kawasan Pantai Dupa. Oke, jadi tetap dengan semangat menanam mangrove ya kepada teman-teman. Ini tidak terputus hanya anak muda saja kan? Tidak. Semua pihak bisa ikut. Satu lagi nih yang paling ingin saya gali lebih dalam dengan Najib, karena kita tadi banyak bercerita tentang ada cerita unik di balik gerakan atau aksi yang kawan-kawan lakukan. Apakah ada memang pertentangan dari masyarakat atau pihak-pihak tertentu terkait dengan teman-teman? Bisa di-share mungkin cerita unik yang Najib alami ketika Najib melakukan gerakan seperti ini? Sebenarnya kalau cerita unik sebenarnya saya yang mengalami itu. Dulu itu hampir pernah kita ada masalah dengan masyarakat di sekitar sana. Cuma itu karena kesalahpahaman saja.
kesalahan dari mangrovers juga sih sebenarnya. Pertama karena waktu itu kan sayangnya ada mangrove yang sudah besar, ditebas satu baris itu ditebas. Nah, itu yang kita sayangkan. Akhirnya kita up di Instagram sosial media. Itu viral, di up soal pokoknya di up media-media sosial yang ada di Kota Palu, akhirnya viral. Banyak komentar-komentar yang masuk. Itu warga lokal juga yang di situ. Pasti bukan orang lain. Nah, mereka mungkin bisa bukan tersinggung juga sih maksudnya. Seperti tidak apa? Tidak terima. Jadi itulah masalahnya. Asumsi dari netizen. Makanya akhirnya mereka, padahal mungkin karena bukan mereka, akhirnya tersinggung. Oke. Jadilah waktu itu kita diskusi sama mereka, mereka marah. Betul. Tapi memang salahnya kita juga, mungkin memposting itu bahasanya terlalu kasar. Oke. Gitu. Ya, jadi ini kawan-kawan, saya tidak sampai kepikiran bahwa pergerakan seperti ini juga sampai ada pertentangannya ya di masyarakat. Tapi di balik semua itu kawan-kawan mangrovers tetap melakukan gerakan dan juga tetap menatap masa depan dengan baik dan juga dengan kampanyenya masing-masing. Alhamdulillahnya sih setelah kejadian itu warga dengan pemerintah sana lebih perhatian lagi. Jadi sudah sama-sama jaga nih. Kalau ada orang lagi yang datang ini, kita harus tegur. Jadi kerjasamanya akhirnya semakin erat. Terakhir mungkin saya bisa menanyakan dari awal dulu terkait dengan harapan kepada masyarakat terkait dengan kampanye mangrove ini. Singkat saja sebelum kita menutup program dialog malam hari ini. Silakan awal. Harapan teman-teman mangrovers yang saya wakili ini ya, semoga kedepannya mangrove yang kita tanam di Pantai Dupa ini menjadi kawasan ekowisata. Apalagi setelah disahkan bahwa ini adalah salah satu bagian dari konservasi secara tidak langsung oleh pemerintah. Mungkin sedikit saya tambahkan juga, mungkin teman-teman juga belum tahu kalau ada satu mangrove yang hidup di darat. Itu lokasinya ada di Kabupaten Sigi. Jaraknya puluhan kilometer dari bibir pantai. Itu yang di Sigi itu jenisnya Soneratia kalau tidak salah. Dan bisa tumbuh ya? Bisa tumbuh. Mungkin itu dari... Iya, mungkin itu bisa jadi... Dari ratusan tahun lalu kayaknya. Kalau kita teliti lebih dalam, karena memang banyak yang bercerita bahwa dulu Palu ini tertutup perairan dan kearifan lokalnya seperti apa, itu mungkin harus butuh penelitian lebih dalam lagi ya. Dan dari Najib sendiri, seperti apa harapan ke depannya terkait dengan pergerakan yang teman-teman lakukan? Kalau saya pribadi, mungkin saya itu karena saya itu sebenarnya bercerita dulu, saya itu kalau penat, kalau pusing-pusing kepala, solusi untuk kasih hilang pusing kepala itu saya harus ke sana. Biar cuma datang duduk-duduk lihat itu, pulang sudah aman. Jadi harapannya saya di sana, harapanku sendiri, semoga di sana itu jadi kawasan edukasi tentang mangrove. Jadi orang-orang masyarakat yang belajar tentang mangrove tidak perlu jauh-jauh lagi. Di Palu sudah ada. Makanya lokasi harapannya kita, pemerintah menjadikan sana itu lokasi edukasi tentang mangrove. Harapannya bisa memberikan dampak yang signifikan juga pada masyarakat. Akhirnya masyarakat juga bisa sadar mengenai pentingnya budidaya mangrove di sekitar Pantai Teluk Palu. Salah satunya untuk mencegah terjadinya sebagai benteng pertahanan di perairan ya. Dan pemirsa, kita juga sudah berada di penghujung dialog kita pada malam hari ini. Sangat menarik sekali ketika kita mendengarkan bagaimana perspektif dari anak muda terkait dengan konservasi lingkungan, dan malam hari ini saya mendapatkan inspirasi dan juga ide baru terkait dengan konservasi dan juga penanaman mangrove di daerah Teluk Palu. Dan kita berharap semoga dengan adanya konservasi seperti ini bisa membuka mata masyarakat untuk bisa memberikan kontribusi terkait isu lingkungan yang ada di Kota Palu. Dan akhirnya tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bilang edisi hari ini dengan tema Mangrove Benteng Pesisir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.